Ya, Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, adik-adik, para pemirsa di live streaming, sahabat-sahabat semua yang bergabung dalam webinar kita hari ini, ya, di seri Unasman Karakter Building Webinar. Hari ini kita masuk pada sesi ketiga, ya, dari 8 sesi yang direncanakan akan dilaksanakan dari tanggal 21 kemarin, ya, kita sudah membuka kemarin hingga rencananya tanggal 27 di sesi kita yang ke-8. Kemarin kita sudah melewati dua sesi, ya. Sesi pertama tentang komunikasi, kemudian sesi kedua kita sudah sharing atau belajar bersama dan diskusi bersama terkait topik kreativitas, dan hari ini tidak kalah menariknya tentunya, ya, terkait dengan kecakapan abad 21, ya, kecakapan abad 21 hubungannya dengan karakter building atau pengembangan karakter. Topik kita hari ini adalah tentang integritas yang akan dibawakan oleh Bapak Abdul Latif SHI MPD. Ya, sebelum saya memperkenalkan beliau, ya, tentunya saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan ini terlaksana atas kerjasama dari Lembaga Bahasa dan Pendidikan Karakter Universitas Al Azhar Mandar. Untuk itu kepada semua pihak yang telah membantu, Direktur Lembaga Bahasa dan Pendidikan Karakter, ya, Pak Bayanudin beserta seluruh tim, terima kasih atas dukungan dan fasilitasnya. Juga spesial kepada Ibunda Rektor Dr. Haja Kudriasa Abudin telah mendukung terlaksananya kegiatan ini sehingga kita bisa sharing bersama, bukan hanya kepada mahasiswa Unasman tapi ya secara umum kita buka kegiatan ini. Tentunya hari ini kita akan sharing mungkin sekitar 30 hingga 60 menit, ya, tergantung respon pemirsa semua di live streaming kita. Ya, topik kita sekali lagi adalah tentang integritas, dan tentunya hari ini, ya, ini menjadi tantangan, ya, dan kita akan coba bedah bagaimana karakter integritas, ya, di abad 21 di era keterbukaan informasi ini. Dan hari ini telah bergabung bersama kita Bapak Abdul Latif. Assalamualaikum Pak Abdul Latif. Salam, Pak Iya. Mas. Oke. Ya, Pak Abdul Latif selain dosen di Universitas Al Azhar Mandar, beliau juga ketua program studi pendidikan kewarganegaraan, ya. Pendidikan Pancasila Ya, dan Kewarganegaraan, ya, PPKN, pendidikan, ya. Oke, selain itu beliau juga banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan, tentunya kegiatan sosial dan birokrasi juga. Kalau tidak salah Pak Abdul Latif, ya, sekedar informasi, pernah masuk dalam beberapa kali dalam tim seleksi, ya, di ya. KPU atau Bawaslu, Pak? Dua-duanya pernah Oh, dua-duanya penyelenggara pernah. pemilu seleksi. Tentunya dalam beraktivitas sebagai tim seleksi itu tentunya integritas sangat dibutuhkan, Pak, ya. Iya, pastinya. Sehingga hari ini kita akan belajar bersama beliau. Beliau sudah banyak melanglang buana, ya, berhubungan dengan orang gitu, ya. Dan dalam beberapa profesi-profesi beliau sebelumnya itu tentunya integritas ini sangat dibutuhkan. Jadi sangat tepat topik kita hari ini akan dibawakan oleh Bapak Abdul Latif, ya, dengan pengalaman-pengalaman beliau di berbagai kegiatan-kegiatan dan profesinya selama ini. Oke, baik, tanpa berlama-lama saya persilahkan dulu narasumber memberikan materinya. Nanti adik-adik semua, saudara-saudara, sahabat-sahabat semua yang menyaksikan di live streaming, ya, jika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin kita diskusikan, silahkan Anda posting di live chat kita, dan saya nanti akan coba sampaikan kepada narasumber untuk didiskusikan hari ini. Dan hari ini juga kita akan kita akan bagikan link kuesioner, ya, untuk mengukur tingkat pemahaman saudara-saudara adik-adik semua terkait dengan program pengembangan karakter atau program bahasa Inggris, ya, yang dilaksanakan di Unasman. Itu khusus untuk mahasiswa Unasman. Kemudian di akhir acara nanti kami akan coba bagikan link untuk absensi, ya, sebagai bentuk presensi kita hadir di acara ini, dan tentunya akan ada sertifikat, ya, dalam bentuk elektronik yang akan kita berikan ke alamat email yang
sahabat-sahabat semua masukan dalam presensi nanti. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Abdul Latif, silakan materinya dibawakan. Dengan ini kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Basri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kesempatan kesehatan sehingga bisa melaksanakan webinar hari ini yang terselenggara atas fasilitasi dari ya Pak Basri tentunya yang telah meluangkan waktunya untuk menyiapkan segalanya. Terima kasih Pak Direktur, Mas Dir, ya saya panggilkan. Terima kasih Pak ya. Terima kasih juga buat pengelola LPPK, ada Miss Ulfa, ada Sir Bayanuddin yang senantiasa memberi ruang kepada kita dosen untuk memberikan atau melakukan transfer pengetahuan ya terkait dengan pengembangan karakter. Tak lupa juga saya ucapkan melalui forum ini terima kasih kepada pimpinan Universitas Al-Syariah Mandar yang selalu memberi ridha tentu atas kegiatan-kegiatan akademik, layanan-layanan akademik kepada mahasiswa kita. Salah satunya adalah dengan program pengembangan karakter ini, khususnya untuk mahasiswa semester 1 dan semester 2. Selanjutnya saya juga menyapa kepada adik-adik mahasiswa UNASMAN di lintas prodi, ada sekitar 12 prodi yang ada di UNASMAN. Selamat mengikuti webinar ini ya, diskusi kita hari ini yang ini bagian daripada penjelasan materi ya. Sebetulnya materi yang ada sebetulnya itu sudah ada di LMS, Learning Management System, yang telah dirancang oleh kampus, tapi untuk lebih memperjelas lagi ini juga bisa dilihat di atau disimak di sini ya di webinar ini yang secara langsung juga di relay ke YouTube. Nah, saya secara pribadi mendapat bagian ya untuk mempresentasikan, untuk membahas terkait atau tema integritas. Kemarin sebetulnya dosen yang lain juga sudah memaparkan di hari pertama itu ada Pak Solihin dengan materi komunikasi, ada Ibu Fatma dengan materi kreativitas. Nah, untuk hari ini kita akan membahas soal integritas ya. Nah, sebetulnya materi integritas ini adalah salah satu materi yang ada dalam program pengembangan karakter di level 2 yang sekarang ini sementara berjalannya untuk adik-adik mahasiswa khususnya semester 2 atau angkatan 2019. Nah, apa manfaat dari materi integritas ini? Yaitu harapannya oleh kita pengelola termasuk dosen adalah mahasiswa dapat mengetahui apa dan bagaimana integritas itu, seperti apa konsepnya, seperti apa pengertiannya. Terus selanjutnya adalah mahasiswa diharapkan juga mendapat manfaat, bisa memahami apa fungsi, tujuan dan manfaat integritas. Ketika orang berintegritas itu apa sih manfaatnya? Terus yang ketiga yang tak kalah pentingnya adalah mahasiswa dapat memiliki karakter
integritas. Itu yang kita sangat harapkan ya. Baik, next. Terkait dengan pengertian integritas, bahasa integritas itu sendiri sebetulnya berasal dari kata Latinnya yaitu integer. Dia bermakna atau berarti sikap yang teguh mempertahankan prinsip. Jadi tidak mau korupsi, kira-kira seperti itu. Kalau dia pejabat yang berintegritas, dia tidak mau melakukan korupsi karena dia sudah memegang prinsip itu. Dan prinsip itu menjadi dasar dan melekat pada dirinya sebagai nilai-nilai normal. Itu kira-kira pengertian daripada integer. Terus pengertian lain dari bahasa Latin tadi itu adalah integritas itu adalah mutu. Jadi mutu sifat atau keadaan yang menunjukkan kira-kira seseorang, dengan seseorang itu dia memiliki potensi dan kemampuan, sehingga seseorang yang berintegritas tentunya dia memancarkan, dia menunjukkan kewibawaan, dia menunjukkan kewibawaan ya di dalam, karena pada dirinya ada kejujuran sebetulnya. Nah, selanjutnya ini ada banyak pengertian integritas ya menurut para ahli. Saya coba ulas satu-satu. Kalau selanjutnya menurut Ipo Santoso itu, integritas itu adalah ketika menyatunya atau menyatukan pikiran dengan perkataan serta perbuatan, sehingga dengan pada kondisi orang yang menyatukan pikiran, perkataan dan perbuatannya itu kemudian melahirkan reputasi dan kepercayaan. Si A misalnya ketika orang menilai, oh si A ini perkataan dan perbuatan serta pikirannya itu menyatu, tidak lain di mulut, lain di hati, dan lain di tindakan. Seperti itu. Jadi ketika orang pikiran dan perkataan serta perbuatannya itu menyatu, maka padanya akan lahir yang namanya reputasi atau kepercayaan dari orang-orang. Itu menurut Ipo Santosa. Terus menurut Andres Harepa, jadi menurutnya ada 3 kunci yang bisa diamati dari seseorang yang berintegritas itu, yaitu dia menunjukkan kejujuran. Dia menunjukkan kejujuran, dia juga memenuhi komitmen, dan mengajarkan sesuatu dengan secara konsisten. Jadi orang-orang berintegritas itu jujur dan komit terhadap apapun yang komitmen yang telah dibuat dengan orang misalnya. Nah, ini masih pengertian tentang integritas. Kita urai. Kalau menurut Dr. Phil dalam buku dalam buku tersebut itu menjelaskan bahwa integritas itu berasal dari sikap yang tidak mementingkan diri sendiri. Jadi itu yang pertama. Terus dijelaskan juga dalam buku tersebut bahwa integritas itu dibangun atas dasar disiplin. Jadi orang yang berintegritas itu dipenuhi dengan disiplin. Integritas itu adalah kekuatan moral yang terbukti benar di tengah api godaan. Jadi dia tetap dalam situasi apapun, dalam godaan-godaan apapun, dia tetap memposisikan dirinya menyampaikan sesuatu itu kalau memang benar. Terus integritas itu adalah kemampuan untuk bersabar ketika hidup ini tidak berjalan mulus. Misalnya seperti ini, dengan masa pandemi sekarang, kita tidak boleh lantas kemudian down,
lantas tidak melaksanakan tugas-tugas kita atau aktivitas kita hanya karena ada musibah pandemi ini. Integritas adalah kekuatan yang teguh, sekalipun tidak ada yang melihat. Jadi orang yang berintegritas itu ada orang yang melihat atau ada yang memuji atau tidak, itu tetap dia akan berposisi seperti itu. Integritas selanjutnya, integritas itu adalah menepati janji-janji. Merugikan dirinya misalnya. Jadi ya karena dia memegang prinsip, memegang teguh janji-janji yang telah disampaikan, orang-orang berintegritas sekalipun, nah, itu adalah risiko misalnya yang dia harus hadapi dan demi mempertahankan sebuah prinsip dan lain-lain ya. Dalam buku Phil Pringle ini beberapa pengertian atau penjelasan tentang integritas. Next, terkait dengan integritas ini, fungsi integritas ini, ketika kita berkata integritas itu secara dia berfungsi kepada aspek pengetahuan. Jadi integritas itu fungsinya memelihara moral dan akhlak seseorang. Karena dia memahami, mengetahui bahwa integritas itu memelihara moral dan akhlak, maka dengan begitu dia itu mendorong dirinya untuk mempunyai pengetahuan yang luas. Karena dengan pengetahuan itu bisa membuat orang bermoral baik, bisa berakhlak baik. Seperti itu. Ya biasa ada orang awam kan biasa istilahkan. Orang-orang yang sekolah itu, orang-orang yang berpendidikan, tentunya tindakan-tindakannya berbeda dengan orang-orang yang tidak berpendidikan. Kira-kira seperti itu. Terus selanjutnya adalah integritas itu juga berfungsi kepada ya afektif, sikap tindakan. Jadi memelihara seseorang untuk supaya tetap memposisikan dirinya sebagai seorang hamba yang karena dia adalah seorang hamba ciptaan Tuhannya. Dalam dunia itu tentunya membedakan dirinya dengan ciptaan Tuhan yang lain, misalnya dengan hewan misalnya. Tentu manusia dengan hewan kan berbeda. Manusia dan hewan misalnya sama-sama punya hati, ada organ hati dalam kalbu. Kalbu itu hanya dimiliki oleh orang ya, oleh. Nah, kita lanjut terkait dengan tujuan integritas itu sendiri. Orang-orang yang berintegritas atau dengan integritas itu bertujuan karena orang berintegritas tadi dia disiplin, dia komitmen, dia tekun, maka salah satu kunci untuk meraih keberhasilan atau kesuksesan. Itu tujuan yang pertama. Terus yang kedua, integritas itu menjadikan manusia memimpin. Bisa memimpin karena ya, dia bisa menunjukkan tindakan-tindakan atau ucapan-ucapan yang bisa menjadi anutan bagi bawahannya. Dia bisa mengelola organisasi, dia bisa mengelola sebuah lembaga secara terbuka, secara jujur, dan orang-orang yang dipimpinnya itu menjadi senang, menjadi dalam keadaan tenang di bawah kepemimpinannya. Terus orang yang berintegritas itu atau memiliki integritas, dia akan menjadi manusia yang bisa dipimpin, dalam artian bahwa ketika dia bekerja pada suatu lembaga, pada suatu organisasi, karena dia memiliki integritas, tentunya dia akan selalu memperlihatkan kinerja yang bagus, kinerja yang baik. Tidak hanya sekedar menyelesaikan
asal Bapak senang, asal bos senang misalnya, tapi selalu memakai aktivitas atau tugas-tugas atau amanah yang telah diberikan, bukan sudah selesai, tapi berusaha mencipta integritas itu adalah yang membuat atau lahirnya kepercayaannya. Orang-orang berintegritas itu diperlukan, disukai sama orang, tidak diragukan lah. Terus ya yang terakhir tadi yang pertama itu integritas itu bisa melahirkan prestasi tentunya ya. Berintegritas dia akan rajin, dia akan tekun terhadap apa yang dia lakukan, terhadap apa yang dicapai, dan seterusnya. Nah, itu tadi tujuan integritas. Sekarang manfaat integritas. Integritas ini secara emosional, integritas ini bermanfaat secara emosional ya. Dia menjadi orang-orang berintegritas itu motivasi. Dia punya motivasi, dia punya semangat. Dia sadar diri. Jadi dia sadar diri akan posisi berempati. Dia merasakan lain di sekitarnya, sekitarnya. Dia sih apa kepada memberi respon. Dia bersolidaritas. Orang integritas itu solidaritas dan penuh kehangatan dalam interaksi kerja. Jadi orang-orang itu akan bisa bekerja sama dengan orang, dan semua apa yang akan dikerjakan bisa dijalankan dengan baik. Itu manfaat secara emosional ya. Manfaat secara intelektual, orang berintegritas itu yang dimiliki seperti itu. Ya selanjutnya ciri-ciri pribadi membaktikan tugas. Setiap kewajiban atau panggilan terhadap dirinya selalu dilakukan karena itu adalah sesuatu yang mesti dilakukan oleh dirinya, apapun itu terkait dirinya atau terkait dengan pekerjaan, selalu minat pada pekerjaannya. Pekerja keras. Baginya satu pekerjaan itu adalah dalam rangka untuk melakukan kerja apapun itu sama saja. Semua pekerjaan adalah punya resiko. Berprofesi sebab kita punya resiko. Oh, jadi pramugari itu enak sekali dia ya. Pramugari juga punya resiko, misalnya. Jadi, jadi orang-orang berintegritas dalam melaksanakan aktivitas, tugas atau kewajibannya selalu dengan rasa tanggung jawab. Selalu dengan rasa tanggung jawab, melakukan aktualisasi diri, dan karena itu di dalamnya, dalam melakukan itu dia senantiasa diliputi oleh rasa kebanggaan seperti itu. Baik, saya lanjut. Adalah bagaimana membangun
pribadi yang berintegritas, ya. Bagaimana membangun pribadi berintegritas? Nah, yang pertama tentunya adalah kita membangun konsep diri yang positif, ya, memiliki perasaan dan perasaan positif, menjadi sendiri. Karena itu dia akan selalu optimis, termasuk dalam menyelesaikan masalah. Termasuk untuk membangun berintegritas dalam diri itu, ya harus integritas secara utuh. Secara utuh beberapa adanya rasa percaya, ya, yang ada kemampuan untuk berinteraksi pada kebenaran, mengarah pada penumpang yang dan berpikir kenyataan sesuai dengan apa yang ada dan berangkat dari apa yang dimiliki. Kemampuan bekerja dengan yang menghasilkan, ya, dengan bekerja itu harus menghasilkan setiap yang dilakukan itu bisa diselesaikan dengan baik, bisa diselesaikan dengan baik, ya, dan mencapai pada sasaran atau misi atau impian-impian yang dicapai. Terus berusaha terlibat menghadapi hal-hal negatif, dalam artian di sini adalah terlibat menyelesaikan permasalahan yang ada. Terus kemampuan untuk berorientasi pada pertumbuhan atau peningkatan. Jadi itu, ya, untuk pribadi-pribadi yang nah, kita lanjut. Integritas ini, ya, itu karakter sebetulnya. Dia adalah karakter. Karena integritas itu ya, seperti ini, yang berintegritas atau bergerak, misalnya di tempat kerja, dia rajin, dia tekun belajar, dalam mengerjakan tugas dia bertanggung jawab. Misalnya minggu depan dia harus presentasi, ya dia presentasi. Dia menunjukkan presentasi yang baik, bukan hanya sekedar presentasi, memenuhi tugas dari dosen. Bukan karena takut sama dosen akhirnya presentasi, tapi presentasinya apa adanya, tidak berusaha memaksimalkan menghadirkan yang terbaik, menghadirkan yang maksimal. Mahasiswa yang berintegritas selalu menghadirkan yang terbaik lah berdasarkan kemampuannya, dan tentunya kalau seorang mahasiswa yang berusaha untuk memaksimalkan atau menghadirkan yang terbaik, dia akan banyak belajar tentunya, dia akan menambah kapasitasnya, dia akan banyak belajar. Seperti itu. Saya kira itu dulu Pak Bas, mungkin dilanjutkan, mungkin ada diskusi atau ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa. Saya silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Abdul Latif, ya. Ya, mohon maaf tadi selama penjelasan narasumber, ya, jaringannya sepertinya ada masalah, ya, agak putus-putus. Nah, mudah-mudahan suaranya agak sudah bagus, sudah jelas. Mungkin videonya kita tidak sharing dulu, ya, videonya, gambar dari narasumber, tapi ya paling tidak kita bisa mendengarkan suaranya, karena sepertinya jaringan dari narasumber ini agak kurang bagus sepertinya, Pak. Oh ya, sorry, oh, maaf ya. Ya. Oke,
ya. Terima kasih Pak Latif atas pemaparan materinya hari ini ya. Telah dijelaskan tadi tentang uh, bagaimana karakter integritas itu mulai dari prinsip-prinsip integritas ya, seperti apa dasar-dasar dari seseorang yang dikatakan memiliki karakter integritas. Nah, sekarang ya sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab dari beberapa peserta yang menyaksikan kita di live streaming ini, saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan, Pak Latif. Nah, Ya, ini ya mungkin Pak. kita bisa diskusikan hari ini kaitannya dengan fenomena saat ini, dimana kita lihat ya contoh misalnya yang menjadi tontonan masyarakat kita hari ini di baik di media sosial maupun di stasiun TV ya, kita lihat banyak sekali pejabat-pejabat kita gitu ya, yang kalau kita pikir dari sisi kualifikasi pendidikan itu kan harusnya mereka sudah belajar dengan baik tentang integritas. Nah, apakah dengan mengetahui integritas seperti apa sudah menjamin bahwa seseorang itu berintegritas gitu? Karena kenyataannya kita lihat ya Ya, justru banyak yang tersandung kasus yang hubungannya dengan korupsi dan lain sebagainya, justru bukan orang yang kita pikir pendidikannya rendah. Gimana? Bisa Pak kita sharing bersama hari ini? ya, ya Pak Bas. Halo Pak Bas, saya Ya, jawab. iya ya, silakan silakan. Oh ya, pertanyaan dari siapa itu Pak Bas? Ini saya yang coba angkat Pak, sambil kita menunggu Oh, pertanyaan ya ya. oke, oke, baik. Oke. Oke. Betul. Ini juga memang menjadi problem apa kenegaraan atau kebangsaan kita hari ini ya, di mana kita lihat kita disuguhi oleh media-media, misalnya beberapa pejabat publik misalnya yang ya dengan tindakan-tindakannya ya tentunya tidak berintegritas misalnya. Nah, pertanyaannya kemudian, padahal kan sekolahnya tinggi-tinggi, mereka adalah sarjana, mereka adalah kualifikasi pendidikannya S2, S3 kan. Nah, itu yang menjadi problem memang karena ini kan ini soal karakter. Ini soal karakter. Jadi karakter ini kan tidak cukup dengan pengetahuan, tidak cukup dengan pengetahuan. Uh, Orang bisa saja misalnya seorang pejabat publik misalnya bisa saja mungkin pada saat dia menjalankan pendidikan sekolah ya dia mendapatkan nilai yang baik, uh, nilainya mungkin selalu dapat A B atau dia cum laude, dia lulus sarjana bahkan sekolahnya sampai S2 bahkan S3 mungkin. Tapi pengetahuan-pengetahuan tahu dia misalnya bahwa ya korupsi itu tidak bagus, menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan uh, itu tidak benar. Tapi karena itu hanya sebatas pengetahuan, uh, hanya sebatas knowing istilahnya, maka uh, tapi tidak dibarengi dengan misalnya dalam soal integritas ya dia hanya punya integritas, ya dia hanya tahu misalnya secara pengetahuan tapi dia tidak berintegritas, dia tidak punya integritas dalam hal soal apa sikap ya, uh, apalagi integritas dalam soal tindakan atau action. Nah, sebetulnya karakter itu ya harus menanamkan atau pada diri orang harus tertanam tiga hal itu. Jadi bukan cuma sekedar tahu, tapi bersikap berdasarkan pengetahuannya itu dan juga bertindak berdasarkan pengetahuannya. Ya, jadi tahu misalnya bahwa menyalahgunakan kekuasaan itu adalah tidak betul, tidak benar, apa tapi dia hanya sekedar tahu tapi dalam sikap dan tindakannya dia tetap melakukan itu, berarti seorang ini bisa dikatakan dia tidak berkarakter integritas, dia tidak memiliki integritas.
Karena integritas sebetulnya ya adanya di sikap dan tindakan, bukan hanya di pengetahuan sebetulnya. Nah, sama dengan lembaga atau pengembangan karakter yang kita lakukan ini terhadap mahasiswa, harapannya sebetulnya bukan hanya sekedar mahasiswa itu tahu apa itu integritas secara pengertian oleh para pakar atau fungsi-fungsinya, konsep-konsepnya, atau tapi yang lebih diharapkan sebetulnya adalah bagaimana mahasiswa itu bisa bersikap dan bertindak memiliki sikap dan tindakan yang berintegritas ya. Itu seperti itu. Jadi dan ujiannya sebetulnya dampaknya yang lebih jauh kita bisa lihat misalnya nanti ketika mahasiswa ini sudah masuk di dunia lapangan pekerjaannya atau ketika mereka berperan misalnya di masyarakat, di organisasi masyarakat atau di pemerintahan ya. Nah, di situ dilihat dampaknya sebetulnya. Mungkin untuk sekarang ini ya adik-adik mahasiswa mungkin ya bisa dapat ala soal integriti ini, soal integritas ini. Karena mungkin evaluasinya lebih kepada penilaian misalnya ya. Tapi yang lebih penting sebetulnya adalah bagaimana Anda betul-betul berintegritas dalam tindakan, dalam sikap, supaya nanti ya mudah-mudahan adik-adik semua kelak nanti setelah selesai di UNASMA menjadinya melakukan tindakan korupsi atau menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan, kan berarti gagal kita. Saya kira seperti itu, Pak Bas. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Latif atas sharingnya. Tapi ini ada beberapa pertanyaan dari peserta kita di live chatnya ya, di live streaming kita. Ini ada dari Muhammad Ali. Ini dia bertanya ya, Muhammad Ali ini dari FAI Hukum Ekonomi Syariah ya, ingin bertanya tentang bagaimana seseorang dapat dikatakan berintegritas dan sampai di mana tolak ukurnya. Kalau tadi mungkin sudah disampaikan bahwa tolak ukurnya itu bukan hanya dari sisi pengetahuan, tapi bagaimana menjadi kebiasaan dan bisa dipraktekkan gitu ya, Pak Latif ya. Iya. Tentunya ya. Ya, ini saya kira sudah terjawab kali ya. Kita pindah saja ke pertanyaan yang lain ya. Atau Anda mau ditambahkan? Ini tentang tolak ukur. Saya ulangi lagi, saya pertegas. Jadi orang-orang yang berintegritas itu, seorang yang mahasiswa berintegritas, dia jujur. Dia jujur dalam mengerjakan tugas, dia jujur. Bukan dikerjakan oleh temannya. Kalau dia dalam tugas dia dikerjakan temannya, ya dia tidak berintegritas dong namanya. Iya, seperti itu. Dia rajin. Dia komitmen terhadap komitmen terhadap dirinya bahwa dia adalah seorang pelajar, dia adalah seorang pencari ilmu. Maka ketika dia menjadi mahasiswa, maka aktivitasnya itu bukan lebih banyak main game, lebih banyak nongkrong, tapi tentu lebih banyak mencari pengetahuan dan keterampilan. Itu berarti dia komitmen terhadap dirinya sebagai seorang mahasiswa misalnya. Itu contoh-contohnya seperti itu. Dia bertanggung jawab. Bahkan juga dia disiplin sebetulnya. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya ini datang dari Muhammad Afandi Ashari dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Ini masih mahasiswa. Sepertinya mahasiswa memang ya dominan hari ini. Belum ada pertanyaan dari pemirsa kita yang umum ya. Tidak masalah. Ini pertanyaannya, jelaskan ancaman, seperti apa ancaman yang dapat dijumpai ketika kita membangun dan memelihara integritas. Sepertinya ini lebih ke tantangannya Pak Latif ya. Oh iya. Iya, gimana cara memelihara itu integritas? Mungkin godaannya tinggi begitu. Contoh misalnya pejabat-pejabat kita, kalau dari sisi wawasan ya, itu pasti mungkin kebiasaannya waktu masih mahasiswa mungkin atau action-actionnya mungkin mereka berintegritas begitu. Tapi begitu memasuki dunia kerja atau di masyarakat, bisa jadi begitu banyak godaan. Gimana tipsnya? Bisa berbagi kepada kita semua.
Iya, saya kira apa siapa tadi Arpandi ya? Ya, yang ini Arpandi. Arpandi menarik sekali sebetulnya apa Apandi pertanyaan ya, dari Muhammad Apandi. Arpandi. Ya, Muhammad Arpandi Ya. menarik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira pertanyaan yang sangat bagus dan menarik. Jadi karakter itu sebetulnya ya dia harus menjadi apa? Dia inner dalam diri kita. Dia menyatu dalam diri kita. Dia menjadi prinsip. Jadi orang yang memegang teguh prinsip itu dia tidak akan apa? Dia tidak akan gampang tergoda oleh apapun sebetulnya. Uh, karena dia misalnya seperti ini. Dia punya prinsip sebaik-baik misalnya punya orang akan lebih baik misalnya punya pribadi misalnya punya atau milik kita sendiri. Walaupun bahwa naik mobil itu adalah bagus, baik dilihat oleh orang atau menjadi wah di depan orang, tapi karena dia punya prinsip bahwa ngapain saya naik mobil kalau pinjam mobil orang kan, dengan motor sendiri saya lebih enjoy misalnya. Orang-orang berkarakter itu seperti itu. Orang-orang berintegritas itu ya walaupun misalnya disuguhi misalnya satu karung uang misalnya kalau dia pejabat ya, tapi karena dia punya prinsip, ya ngapain saya mau korupsi misalnya, saya kan sudah punya gaji tiap bulan, itu sudah cukup lah untuk apa memenuhi kebutuhan saya bersama keluarga. Toh kalau saya misalnya masih mau lebih banyak ya saya harus misalnya membuka usaha-usaha yang secara halal misalnya. Iya. Oke, Seperti itu. Dan gitu ya. Ini soalnya lanjut pertanyaan ya, panjang sekali lanjut nih. ya. Daftar pertanyaan kita sepertinya panjang, Pak. Iya, silakan. Ya, Saya kira seperti itu Arpandi ya. iya. Silakan yang lain ya. Oke, ini ada lagi dari, saya kira sama saja, dari Shirley ada juga menanyakan bagaimana kita akan agar tetap komitmen ya, agar tetap menjadi manusia yang berintegritas ya. Ini saya gabung saja ya Iya. pertanyaannya dengan si Devi. Jadi tadi kalau Shirley ini menanyakan gimana tetap komitmen terhadap integritas. Mungkin dari sisi kebiasaan kali Pak ya. Oke, nah sekarang kita lihat Iya. dari Nur Devi. Ini Nur Devi ya, mau bertanya bagaimana cara menanamkan dalam diri kita agar memiliki pribadi yang berintegritas. Ini sepertinya terkait dengan Shirley tadi. Agar tetap komitmen dan tetap berada dalam diri kita sehingga terjaga. Ini kayaknya mirip-mirip Pak pertanyaannya. Ya. Ya, mungkin tadi sudah Eh terjawab. Sambil dijawab Pak Latif, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bisa langsung direkap saja. Kalau tadi tentang diri kita, gimana menjaga dalam diri. Nah, ini dari Haslinda Ayu. Ya, ini saya lihat dari ya. kesehatan masyarakat. Ini bertanya, bagaimana menerapkan prinsip ini di lingkungan kita, di lingkungan masyarakat, atau mungkin dimulai dari lingkungan rumah, lingkungan masyarakat. Jadi, intinya saya rekap dari 3 penanya ini, gimana menjaga integritas dari diri, dari keluarga, dan dari lingkungan kita. Bisa sharing kepada kita semua. Oke, silakan Pak Latif. Ya. Jadi seperti ini. Menarik ya pertanyaan-pertanyaan dari apa adik-adik mahasiswa, anak-anak mahasiswa terkait dengan integritas ini. Jadi dalam kita berkarakter sebetulnya itu yang paling pertama adalah ya harus kenali diri dulu. Kenali diri, uh, kenali diri dan tahu diri dan apa mengetahui bahwa kita ini siapa sih sebetulnya. Kita ini adalah seorang hamba. Kita ini adalah seorang hamba dan apa sih tugas-tugas kita ini sebagai seorang hamba di bumi ini dan kepada Tuhan misalnya. Jadi harus pertama-tama harus merefleksi diri dulu. Terus yang kedua adalah ya kita harus tanamkan dalam diri kita, kita harus yakin bahwa apapun pilihan kita, apa yang menjadi pilihan bahwa kita berintegritas misalnya, itu adalah sesuatu yang baik, bagus. Itu adalah yang suci. Itu adalah sesuatu yang
apa ya, yang membuat saya bisa lebih baik dan nantinya bisa sukses. Yakinkan diri bahwa ketika Anda berintegritas, itu akan memberi manfaat kepada Anda. Salah satu contohnya misalnya, orang yang berintegritas itu tentunya dia akan punya wibawa. Orang yang memiliki prinsip itu punya wibawa. Orang lain tidak akan dengan serta-merta apa bahasa orang awamnya, dia tidak akan sembarang ke dia. Karena tahu bahwa orangnya dia punya integritas, dia punya prinsip. Dia punya komitmen. Jadi Nah, hal-hal itu yang harus ditanamkan dalam diri, bahwa ketika saya berintegritas, saya akan saya akan menjadi dilihat orang, saya akan menjadi dipandang orang. Saya akan menjadi diteladani orang, saya akan menjadi dihormati orang. Tanamkan dalam diri. Jadi sebelum berintegritas, sebelum memiliki integritas, ya harus yakin dulu bahwa ketika Anda berintegritas itu akan bermanfaat kepada Anda dan itu akan menyelamatkan Anda. Itu akan menyelamatkan Anda. Anda kalau jujur itu akan menyelamatkan Anda. Yakinkan dalam diri Anda dulu. Ya pejabat kalau kalau korup kan tidak selamat, dia kan di penjara atau dibui. Atau kalau Anda suka bohong dan ketahuan bohongnya kan gimana gitu. Jadi itu yang harus ditanamkan dalam diri dulu, bahwa kalau ini saya lakukan, ini akan saya dapat, ini persepsi orang kepada saya. Itu. Jadi harus percaya dulu sama integritas. Agak berat memang kalau kita mau berintegritas tapi tidak percaya sama integritas. Jadi misalnya yang dipikirkan itu, kalau saya berintegritas saya akan dibenci oleh semua orang, dianggap apalah macam-macam dan seterusnya kan. Jangan ditanamkan itu, karena kalau itu yang ditanamkan dalam diri kita, maka pasti kita tidak akan berintegritas. Tidak, karena kita tidak meyakini. Prinsip itu ya harus yakin sebetulnya, harus yakin dan ya selalu yakin itu adalah komitmen. Itu adalah komitmen. Sebesar apapun godaannya, sebesar apapun ancamannya. Dan yang pasti bahwa ya itu tadi, lagi-lagi tanamkan dalam diri bahwa kalau saya berkarakter dengan baik di tempat kerja saya dipercaya oleh bos saya akan dipercaya oleh rekan saya, karena saya punya integritas yang baik, maka semua orang bisa bekerja sama dengan saya. Nah itu yang harus diyakinkan dalam diri, sehingga kita tetap istiqamah berlaku atau bersikap seperti itu. Oke. Jadi ya orang-orang yang punya integritas dengan baik dalam bekerja itu pasti dia akan sukses. Kenapa sukses? Ya karena dia akan jujur, dia akan tekun, dia akan rajin, dia akan selalu berusaha menghadirkan yang terbaik dan seterusnya. Begitupun ketika mahasiswa menjadi mahasiswa yang berintegritas. Anda kalau menjadi mahasiswa yang tidak berintegritas, ya bisa saja misalnya Anda tetap sarjana, ya sarjana dapat ijazah pakai toga, tapi hanya sekedar dapat itu, tidak dapat pengetahuannya. Kenapa seperti itu? Ya karena Anda tidak berintegritas. Dalam proses kuliah itu kita tidak berintegritas. Ya kita hanya dapat toganya. Dan karena kebiasaan kita seperti itu, ya di mana-mana pun ketika di lapangan pekerjaan nanti ya segitu-gitu aja terus. Kita tidak berusaha menghadirkan yang terbaik karena kita tidak punya prinsip. Melakukan sesuatu ya apa adanya saja. Oke, kita lanjut ya. Kira semudah membalikan telapak tangan, itu dibiasakan sebetulnya. Intinya integritas ini sangat dibutuhkan untuk kesuksesan yang mutlak ya. Dibutuhkan. Iya. Anda kalau tidak berintegritas berat untuk sukses. Iya. Ya oke. Ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi karena waktu sudah pukul 15 lewat 4 menit ini saya lihat di jam saya. Sebenarnya tidak lama lagi kita sudah harus off, tapi saya coba merekap dari beberapa pertanyaan ini menjadi satu pertanyaan untuk narasumber yang terakhir ya. Jadi saya coba bacakan Pak, nanti kita lihat inti pertanyaannya mengarah kemana ya.
Saya lihat dari Ya, Mas Nur, ya, ini bertanya tentang bagaimana menerapkan integritas dalam kondisi pandemik. Nah, ini berarti ada hubungannya dengan situasi yang sekarang. Ya, contoh kita lihat ya ada betul. beberapa kegiatan-kegiatan yang mengharapkan kita jujur dalam melaksanakan gitu, Pak, ya. Ya, utamanya Ya, ya, terus, khususnya terus. misalnya dalam melaksanakan kegiatan, misalnya mengikuti kegiatan yang mungkin panitianya taunya ini lagi ngikut kegiatan, tapi ternyata tidak gitu. Hanya ngabsen saja di sistem misalnya kan. Contohnya misalnya di kegiatan webinar kita ini ya saya lihat kemarin malah sekitar 60-an sampai 70-an bahkan 80-an yang streaming, tapi yang ngisi absennya itu Pak sampai 300. Berarti ada Ya. juga yang Itu juga iya. itu juga integritas Pak Bas. Itu juga integritas itu. Iya, berarti kurang Berarti tidak integritas ya. berintegritas. Nah, tidak berintegritas. Iya, betul ya. Oke, ini juga ada dari Asti, kurang lebih sama. Ini tentang zaman sekarang. Nanti tinggal di apa? eh, Dijawab saja Pak sekalian. Jadi saya kira ini menjawab tentang apa, bertanya tentang bagaimana situasi saat ini di zaman ini, ya, kaitannya dengan Ya, integritas, ya. Bagaimana, apakah memang ada peluang untuk menerapkan integritas, ya. Kemudian dari Reski Lemo, ya, ini dia mau bertanya tentang dengan zaman sekarang ini, ya, kita masih membutuhkan integritas dan ya hubungan, mungkin ya ditanyakan hubungan antara integritas dan penerapan teknologi, ya, berarti kaitannya dengan yang tadi Pak. Nanti final statementnya nanti iya. sekalian ya, hubungannya dengan situasi sekarang. Kemudian Muhammad Ramlan, cara-cara khusus untuk meningkatkan integritas, ya, tadi sepertinya sudah agak dibahas, tinggal di final statement saja Pak nanti. Kemudian Iya. Samdila Mukni ini bertanya tentang, ya, banyak orang berbicara tentang integritas, tapi apakah integritas ini sudah dapat dikatakan terwujud secara menyeluruh di masyarakat? Nah, oke. Dari beberapa pertanyaan intinya adalah bagaimana implementasi integritas saat ini di masyarakat dan bagaimana situasi saat ini di mana kita berada di masa pandemi, ya, di mana orang work from home atau berkegiatan di rumah gitu. Uh, Juga kita lihat bagaimana mahasiswa-mahasiswa atau masyarakat secara umum, ya, dengan aktivitasnya di rumah seperti itu, ya, berhubungan dengan orang di luar sana, bagaimana tetap menjaga integritas kita. Mungkin itu sebagai pemantik untuk final statement dari narasumber kita sebelum kita tutup hari ini. Silakan Pak Latif. Iya. Terima kasih Pak Bas, terima kasih atas tanggapan-tanggapan atau pertanyaan-pertanyaan yang menarik, cerdas saya kira dari dari partisipan, dari adik-adik mahasiswa terkait beberapa hal ya. Nah, ini dalam masa pandemi ini terkait integritas, bagaimana itu misalnya? Contoh sederhananya seperti ini. Di masa pandemi ini ketika Anda seorang yang berintegritas, tentunya Anda kalau Anda seorang yang berintegritas di masa pandemi, Anda dengan menjalankan aktivitas itu ya harus tetap menjaga diri sebetulnya, harus tetap menjaga diri, jangan mengira bahwa kita punya imun yang kuat sehingga misalnya kita karena imun yang kuat baik-baik saja sehingga kita dengan bebasnya saja misalnya berintegrasi dengan orang yang rentan terkena pandemi ini sebetulnya. Kita misalnya dengan berinteraksi dengan orang yang rentan, orang tua atau yang punya penyakit bawaan, kita tidak memakai masker misalnya karena kita merasa diri baik-baik saja, dan bahayanya karena jangan sampai ya sebagaimana yang disampaikan oleh ahli kesehatan misalnya bahwa orang yang kuat imunnya bisa saja akan kelihatan baik-baik tapi dalam tubuhnya dia membawa virus tersebut. Nah, kalau itu terjadi misalnya kita tidak menjaga diri dan kita tidak menjaga orang lain, itu juga sebetulnya bagian daripada tindakan-tindakan yang tidak berintegritas sebetulnya. Jadi ya harus jujur, ya, termasuk harus jujur. Ya seorang masyarakat misalnya
sikap-sikap yang tidak berintegritas misalnya ketika memeriksakan diri tapi tidak jujur dengan penyakit atau yang dibawa misalnya kan, ya jujur dengan penyakit sehingga karena ketidakjujurannya itu membuat misalnya penyebaran COVID ini semakin meluas. Jadi itu juga bagian daripada integritas atau bagian dari ketidakintegritasannya seseorang. Jadi harus ya kita harus jujur, kita harus berperilaku menempatkan, tidak boleh egois, tidak boleh mementingkan diri sendiri. Jangan karena kita merasa imunnya kuat karena selalu makan vitamin sehingga kita dalam berinteraksi tidak menjaga itu ya, penyebaran itu. Terus terkait dengan IT ya, bagaimana berintegritas dalam atau di masa sekarang ini. Tentunya ya teknologi informasi ini kan itu kita yang mengendalikan sebetulnya. Dalam mengendalikan teknologi informasi ini tentunya integritas itu senantiasa dibutuhkan. Anda atau kita dalam berteknologi informasi karena kita tidak memiliki integritas, kita akan dengan mudahnya misalnya mengirimkan berita-berita bohong, mencoba menyebarkan berita yang membuat orang tidak nyaman, membuat rasa takut, dan lain-lain. Itu karena kita tidak memiliki integritas dalam dalam menjalankan atau memakai atau memanfaatkan IT ini. Atau bisa saja misalnya ya tadi sudah disampaikan bahwa orangnya tidak berintegritas ketika dia tidak ikut webinar tapi ikut hanya mengabsen karena buruh piagam, itu juga tidak berintegritas dalam ber-IT misalnya. Kan tidak ketahuan kan. Jadi ya bagaimana supaya kita terus berintegritas? Saya kira saya sudah jelaskan tadi. Ya, yakinkan dalam diri dulu bahwa apa sih manfaat ketika kita berintegritas? Apa fungsinya pada diri kita? Itu. Saya kira saya sudah jelaskan tadi ya. Nah, untuk misalnya bagaimana supaya masyarakat kita berintegritas? Nah, ini memang menjadi PR bersama ya. Ini menjadi tantangan bagi kita semua. Karena ya dalam berintegritas ini ya dibutuhkan suatu konsistensi sebetulnya, satu keteguhan prinsip, dan untuk masyarakat ya kita sebagai orang terpelajar, sebagai mahasiswa ya harus menunjukkan sikap-sikap itu kepada masyarakat. Kita harus menjadi anutan. Kita menjadi anutan, kita menjadi panutan, kita harus memposisikan diri kita menjadi panutan. Tentunya kita sebagai mahasiswa ya yang mahasiswa anak muda tentunya harus berbeda dengan anak muda misalnya yang tidak mahasiswa misalnya. Sikap-sikapnya mesti terjaga, tindakannya mesti terjaga sehingga karena sikap kita terjaga, tindakan kita terjaga dan peran kita terjaga, aktivitas kita terjaga dari hal-hal yang buruk, maka itu kemudian memberi contoh kepada orang dan dengan begitu orang akan mengikuti kita. Oh, bahwa ternyata itu adalah baik. Tapi kalau misalnya dia lihat ya mahasiswa saja begitu, mahasiswa saja melakukan ini, mahasiswa saja begitu, dengan yang tidak kan itu akan mempengaruhi orang untuk semua tidak bersikap atau memiliki karakter integritas itu sendiri. Jadi ini memang tantangan dan itu tadi yang saya sampaikan bahwa memiliki prinsip atau memiliki karakter integritas ini ya butuh pembiasaan, berkarakter itu kan tidak boleh dengan serta merta, jadi harus dibiasakan. Masa ini hari buruk langsung tiba-tiba besok baik? Biasanya sih ya itu biasa dibuat-buat. Yang dibuat-buat itu ya bukan karakter namanya kalau dibuat-buat. Tapi kalau sudah refleks, sudah menjadi jati diri, sudah menjadi kepribadian, itu baru karakter. Ya kalau ya misalnya ya hanya baik di depan apa misalnya, ya itu namanya bukan karakter namanya. Atau karena ada orang lihat, atau karena takut.
Seperti itu, Pak Bas. Jadi tantangan kita untuk berkarakter ini, ya sedikit lagi, Pak Bas. Ya, silakan Jadi Pak. soal integrasi ini kan tidak cukup dengan hanya pengetahuan. Jadi ada tiga aspek itu. Jadi integritas secara knowingnya, secara pengetahuan, terus berintegritas secara behavior dengan sikap atau perilaku, dan berintegritas secara actionnya atau tindakan. Saya kira itu. Terima kasih Pak Bas. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi adik-adik mahasiswa. Terima kasih. Ya, jadi ya alhamdulillah Pak Latu sudah memberikan closing statementnya, final statementnya panjang sekali Pak ya, sekaligus menjawab pertanyaan dari adik-adik kita yang beberapa pertanyaan kita coba rekap tadi. Ya, saya kira seperti itu pertemuan kita hari ini ya. Oke, kegiatan sesi webinar kita hari ini untuk yang ketiga saya kira sudah cukup, dan pastikan tetap terhubung di website ya, di Facebook LBPK Unasman untuk mendapatkan update-update terbaru terkait kegiatan kita. Dan sesi webinar kita yang keempat insya Allah kita akan laksanakan besok di jam yang sama pukul 14.00 dengan materi yang juga tidak kalah menariknya, membahas tentang bagaimana kepemimpinan. Itu akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Haji Swaib Hanan MM. Beliau juga adalah Wakil Rektor Unasman. Sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu, adik-adik semua yang menyimak materi kita mulai dari awal hingga akhir. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini ya paling tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan. Dan saya kira tentang integritas ini bisa jadi hari ini kita hanya mendapat pengetahuannya, tapi harapan kita bersama adalah adik-adik bisa mengimplementasikan dan menjadi kebiasaan serta menjadi kelakuan kita ya, action kita di lapangan atau action kita di masyarakat. Begitu Pak Latif ya. Iya Pak. Oh iya, oke. Terima kasih Pak Latif sekali lagi. Terima kasih kepada seluruh tim kerja dari Lembaga Bahasa ya yang sudah stay dan mendukung acara ini. Adik-adik sekali lagi para pemirsa, terima kasih. Sampai jumpa di Unasman Karakter Building webinar berikutnya. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.